Beberapa waktu lalu aku pernah bikin mini reading vlog yang isinya adalah kegiatan aku sebelum tidur, in a lazy night, pumping, baca buku, dan buku yang aku baca di mini reading vlog aku waktu itu adalah buku ini. Ini bukunya Agatha Christie, judul aslinya The Hollow, namun diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Rumah Gema. Di beberapa video sebelumnya aku pernah bilang kalau ini adalah buku pertama Agatha Christie yang aku baca, tapi yaitu karena narasinya ngebosenin, akhirnya aku tutup buku ini dan aku lupakan. Tapi setelah baca Death on the Nile, dan aku udah buat reviewnya juga, Death on the Nile, aku jadi cukup suka dengan narasinya Agatha Christie, bisa dibilang cukup terbiasa dengan narasinya, dan aku jadi tertarik untuk baca buku yang satu ini lagi. I gave this book a second chance and I don't regret it at all. Buku ini cukup oke. Ini bisa dibilang merupakan buku kedua Agatha Christie yang aku selesaikan, tapi merupakan karya ketiga yang aku tahu, yang aku baca dan tonton. Karena pertama kali aku menikmati karya Agatha Christie itu adalah waktu aku nonton film Murder on the Orient Express. Dan aku suka filmnya, tapi aku belum baca bukunya. Terus yang kedua, Death on the Nile, aku baru baca bukunya aja. Harusnya kan filmnya muncul di pasaran bulan ini ya, tapi karena pandemi jadi katanya ditunda oleh Disney. Tapi Death on the Nile itu kalau nggak salah udah pernah dibikin film juga, mungkin di sekitar tahun 70-an atau 80-an ya. Tapi dulu pernah dibikin filmnya juga, tapi aku belum pernah nonton sama sekali. Dan ini adalah karya Agatha Christie berikutnya yang aku nikmati, The Hollow. Dan sebelum masuk ke cerita bukunya, aku mau bacakan dulu blurb yang ada di sampul belakang buku ini. Hercule Poirot merasa kesal dan jemu. Kematian sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Tapi di sini mereka malah menggodanya dengan menyajikan suatu adegan pembunuhan. Di tepi kolam, sesosok tubuh digeletakkan secara artistik, lengannya terentang. Bahkan ada cat merah menetes-netes. Sosok itu sangat tampan. Beberapa orang berdiri mengelilinginya dalam pose-pose yang aneh. Semuanya sangat tidak profesional. Namun, sekonyong-konyong Poirot menyadari bahwa adegan ini amat nyata. Begitu nyata hingga membuatnya tersentak bagai dihantam palu godam. Cairan yang menetes itu bukan cat merah, melainkan darah. Dan pria yang tergeletak itu sedang menjelang ajal. Sepanjang aku baca buku ini, aku menemukan kesamaan pola antara cerita di The Hollow ini dengan Death on the Nile dan Murder on the Orient Express. Aku nggak tahu sih karya-karya Agatha Christie yang lainnya itu gimana. Tapi di tiga cerita ini aku merasa bahwa Hercule Poirot itu dia selalu mengundang kasus. Terus yang kedua, dia itu selalu dikelilingi oleh banyak tokoh. Jadi selain Hercule Poirotnya sendiri dan si korban, ada banyak tokoh yang bisa jadi tersangka. Di buku ini juga sama. Jadi begitu baca halaman pertama, kita tuh nggak diperkenalkan sama Hercule Poirotnya, tapi kita diperkenalkan sama tokoh-tokoh lainnya itu, dan salah satu di antara mereka pasti akan terbunuh. Dan karena aku udah baca blurbnya, ada laki-laki tampan yang akan terbunuh. Begitu baca bukunya, aku langsung mikir dan bertanya-tanya, kira-kira tokoh mana nih yang akan terbunuh gitu. Begitu baca di bab pertama, kita diperkenalkan pada Lucy Anquetel dan Henry Anquetel. Jadi keluarga Anquetel itu adalah pemilik Rumah Gema, pemilik The Hollow. Lalu ada juga sepupu-sepupu mereka, ada Mitch Hardcastle, ada Edward Anquetel, ada siapa lagi ya namanya, David Anquetel kalau nggak salah. Terus ada Henrietta Severnake. Ada juga John Christou dan istrinya Gerda Christou. Jadi selain suami istri Christou ini, yang lain, tokoh lainnya itu bersaudara semua. Tiap jangka waktu tertentu, Lucy Anquetel ini suka mengundang mereka semua untuk menginap di The Hollow. The Hollow atau Rumah Gema ini adalah sebuah rumah peristirahatan yang terletak di salah satu desa di Inggris. Dan begitu aku baca kita akan diperkenalkan sedikit demi sedikit pada karakternya, aku langsung tahu kira-kira siapa yang akan terbunuh di sini. Nah, sama seperti di Death on the Nile,
Hercule Poirotnya sendiri itu baru muncul, kayaknya dia tuh emang baru muncul setelah semua tokoh lainnya itu selesai diperkenalkan. Di sini juga begitu. Kenapa dia bisa terlibat dengan kasus ini? Selain rumah gema, di sekitar mereka juga itu ada berbagai macam rumah peristirahatan, dan kebetulan Hercule Poirot ini berlibur dan dia beristirahat di salah satu rumah yang masih bertetangga dengan rumah gema. Jadi dia diundang oleh Lucy Angkatel untuk menghadiri jamuan makan siang di rumah keluarga Angkatel di rumah gema. Dan ya seperti yang di blurb tadi, baru juga Hercule Poirot datang, dia langsung disuguhi adegan di dekat kolam renang, seorang pria tampan terbunuh, jelas-jelas ditembak dengan pistol. Nah, tentu saja akhirnya Hercule Poirot bisa memecahkan kasus ini. Ini no spoiler ya, karena aku nggak akan bilang siapa pelakunya, dan di video ini pun aku nggak bilang kan siapa yang terbunuh. Tapi kayaknya sih harusnya ya di setiap cerita Hercule Poirot ini, dia pastinya berhasil ya memecahkan kasusnya. Sesulit apapun itu, sekompleks apapun itu, akhirnya dia berhasil memecahkan kasusnya. Dan pembunuhnya itu adalah seseorang yang bisa dibilang dia itu, ya kita nggak heran dia pembunuhnya. Kita nggak heran bahwa si tokoh ini adalah pembunuhnya. Tapi di tengah-tengah kita kayak dialihkan. Jadi tersangkanya semakin banyak, baru ujung-ujungnya balik ke tokoh satu ini. Ini agak mirip dengan Death on the Nile. Tapi ya seperti biasa, Hercule Poirot dengan sel-sel kelabu di otaknya itu memang ya bisa melihat dan bisa memikirkan apa yang tidak terlihat dan tidak terpikirkan oleh para polisi dan penyelidik lainnya. Kalau soal narasi buku ini, ya di kali kedua aku baca buku ini, aku udah lebih terbiasa dengan narasinya Agatha Christie. Jadi aku enjoy aja baca buku ini. Ini bisa jadi pilihan bacaan yang ringan sambil minum kopi, sambil minum teh sore-sore atau sebelum tidur. Ya, aku suka sih dengan narasinya, aku bisa menikmati. Tapi yang aku kurang suka dari buku ini adalah kurang ada sense of urgency dalam memecahkan kasus. Jadi bedanya dengan Murder on the Orient Express dan Death on the Nile, kalau di dua cerita itu, Hercule Poirot ini kan terkurung di suatu tempat bersama korban yang udah terbunuh dan pelaku lainnya. Jadi kalau di misalnya di Murder on the Orient Express kan, Hercule Poirot ini harus memecahkan kasus sebelum keretanya sampai di tujuan. Dan selama cerita berlangsung, mereka emang nggak bisa kemana-mana, mereka nggak bisa keluar dari kereta itu. Terus kalau di Death on the Nile juga, Hercule Poirot ini berusaha memecahkan kasus selagi mereka semua masih berada di atas kapal, di atas sungai Nil. Jadi ada sense of urgency untuk memecahkan kasus gitu. Lebih seru aja dibandingkan dengan cerita ini, karena di sini setelah pembunuhan terjadi, ya para tersangka itu bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Tokoh-tokohnya itu bisa melanjutkan aktivitas mereka. Baru nanti di akhir-akhir, kayaknya udah lewat beberapa minggu gitu, setelah polisi udah putus asa dan setelah pengadilan udah memutuskan bahwa seseorang yang jadi korban itu dibunuh oleh orang lain yang nggak dikenal, baru Hercule Poirot bilang, oke, pelakunya ini gitu. Baru ketemu gitu pelakunya. Mudah-mudahan ini nggak spoiler ya. Ya tapi begitu. Jadi karena semua tokohnya itu bisa keluar dari rumah gema setelah pembunuhan terjadi, dan kasusnya itu butuh waktu cukup lama untuk akhirnya dipecahkan oleh Hercule Poirot. Jadi ya aku merasa kurang serunya di situ. Harusnya ya mungkin akan lebih seru kalau misalnya mereka semua terkurung di The Hollow, di rumah gema, dan nggak bisa kemana-mana. Terus Hercule Poirot itu menunjuk, ya kamu pelakunya. But overall, like I said before, this is an enjoyable read. Dan ini kan masuk TBR aku yang bulan Oktober ini ya. Jadi bulan-bulan depannya, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, setiap bulannya aku akan baca minimal satu judul dari karya Agatha Christie. Kira-kira cerita tentang Hercule Poirot yang mana ya yang harus aku baca selanjutnya? If you know any interesting stories about Hercule Poirot that you have read and you have liked, please kasih komen ya di kolom komen di bawah ya. I think that's all for today. Thanks for watching this video. Don't forget to click like if you like this kind of content, and please do subscribe and turn on your notifications so you will know every time I release new videos. See you in my next videos. Bye bye.